Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berdoa. Insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan dan semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita semua menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia ya, sebagai manusia tentu selalu dalam kehidupan ini masih punya selalu menghadapi berbagai macam masalah. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan cara mengatasi masalah. Cara mengatasi masalah. Kenapa? Hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian karena dari sanalah, karena dari situlah, dari masalah itulah kualitas seseorang, kualitas manusia akan bisa terlihat perbedaannya. Ia bisa mengatasi masalah dengan baik atau justru semakin terbenam bersama masalah tersebut. Besar kecilnya masalah tak lepas dari kondisi pikiran kita. Jadi pikiran kita ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya masalah. Terkadang tanpa disadari, tanpa kita sadari sebuah masalah kecil bisa menjadi besar karena pikiran yang tidak terkondisikan, tidak dikelola dengan baik. Karena itu ketika masalah sedang menghampiri, pastikan pikiran kita tidak terbawa arus yang ada dalam masalah tersebut. Ya bukannya menyelesaikan, tapi difokuskan hanya pada masalah, terus akhirnya semakin besar.
Ingat juga, tak ada masalah yang tanpa solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Ada yang dibutuhkan, Anda hanya butuh berpikir dengan jernih untuk mengetahui cara mengatasi masalah tersebut yang datang bertubi-tubi membelit kehidupan kita tersebut. Yang kita butuhkan adalah berpikir yang tenang. Di dalam kehidupan ini juga orang juga mengatakan, orang bilang hidup adalah tidak hidup itu, kenapa kok selalu ada masalah? Karena hidup tidak mungkin datar-datar saja. Life is not flat, ya. Life is not flat. Hidup tidak mungkin datar-datar saja. Tentu ada lika-liku dan naik turunnya. Ada kalanya bahagia, ada kalanya diterjang berbagai macam masalah, gundah gulana. Hidup memang tidak akan lekang, tidak akan lepas dari masalah. Bahkan bisa dibilang masalah itulah yang membuat hidup kita itu hidup. Masalah itulah yang membuat kita itu hidup. Tadi yang masalah itu yang membuat kita itu kelihatan kualitas hidup kita. Ya, karena itu orang bijak menasihati kita. Kalau kita ingin berkualitas hidup kita, jangan takut terhadap masalah. Hadapi masalah tersebut dengan satu. Untuk menyelesaikan masalah biasanya disebut dengan mengatasi masalah. Kata kunci dari mengatasi masalah artinya atasi masalah itu, masalah Bapak itu artinya kita harus lebih tinggi daripada lebih besar daripada masalah tersebut, sehingga kita atau Anda memandang masalah tersebut lebih kecil karena kita atasi, kita lebih di atas. Ada dua jenis orang dalam menyikapi permasalahan kehidupan. Ada orang yang menyikapi masalah itu sebagai tantangan, begitu ada masalah dianggap itu tantangan. Sedangkan ada orang yang menyikapi masalah itu sebagai beban, ya, sebagai beban. Sebagian orang laksana memiliki jiwa, ya, kalau mereka itu yang menghadapi masalah itu sebagai beban, maka begitu lihat masalah yang jiwanya kosong, ya, jiwanya kosong itu seperti apa? Seperti tumpukan kardus yang kosong, yang ketika terjatuh, yang atau terkena tumpukan benda, tumpukan barang itu langsung penyet tatkala diberi beban atau diberi muatan di atasnya, jiwanya, pribadinya itu langsung penyet. Inilah gambaran orang jiwa yang memiliki jiwa yang kosong. Begitu ada masalah, dia merasa beban dan mereka langsung drop, jiwanya langsung uh, merasa tidak mampu. Namun ada juga orang yang memiliki jiwa yang kuat, laksana seperti spiral, ketika diberi beban yang berat di atasnya, maka seketika itu juga yang beban itu bisa memelantingkan dirinya, bisa benda itu bisa melanting dan ke atas. Itulah contoh orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Bagi orang yang hebat, setiap masalah adalah kesempatan akan semakin membuat tinggi dirinya. Kenapa bisa demikian? Karena memiliki mindset mindset yang positif. Karena mindset itulah yang akan membuat dia akhirnya semakin naik dan membuat mereka maju, membuat mereka maju dan membuat mereka memiliki apa? Memiliki kualitasnya akan semakin terlihat, kualitasnya akan semakin terlihat. Itulah, maka bagi orang-orang hebat mereka tidak takut terhadap masalah. Bagi orang-orang hebat mereka tidak takut terhadap masalah. Mereka siap menghadapi masalah, dan masalah buat dia yaitu sebagai kesempatan untuk melihat kapasitas atau kemampuan dirinya. Di dalam Islam ada beberapa cara mengatasi masalah di dalam kehidupan. Yang pertama, jika kita ada masalah, maka kita harus tentunya kita harus berpikir positif, karena tidak ada orang yang tidak mungkin ada masalah, semuanya ada masalah. Salah satunya dengan membersihkan diri dengan apa? Dengan berwudu. Jika jiwa kita akan menjadi tenang, dengan berwudu jiwa kita akan menjadi tenang. Kita membiasakan diri untuk dengan mengambil wudhu sebelum melakukan aktivitas dengan pekerjaan, tentunya itu akan mendatangkan diri kita menjadi suci, mudah mudah diselesaikan, karena kalau jiwa kita tenang, akhirnya diri kita itu bersih, terhindar dari najis besar atau kecil, dan kita menjadi lebih tenang. Dan berpikir positif tadi tentunya akan menjauhkan diri kita dari berpikir-pikir negatif. Tentunya pikiran-pikiran yang menempel dalam diri kita yang negatif tadi harus kita singkirkan. Menyingkirkan hal-hal yang negatif itu penting sekali, ya. Yang pertama tadi dengan berwudu, ya, supaya hati kita tenang, terhindar dari berbagai najis.
saat prasangka buruk itu telah hilang, ya maka Anda akan menemukan yang jalan yang terang. Ya, jalan terang tersebut akan membimbing, akan menemukan solusi dari masalah yang kita pikirkan atau yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, menyukai orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Itulah salah satu Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Itu pentingnya kita untuk selalu mensucikan diri. Kemudian yang kedua yaitu tentu setelah berpikir positif dengan berwudu, membersihkan diri tadi, yang berikutnya itu melaksanakan sholat. Di dalam sholat ada kenapa? Karena di dalam sholat ada ketenangan jiwa, ketentraman bagi pikiran. Sholat merupakan pintu dari pintu-pintu taubat dan bisa membantu menghilangkan dari dengan sholat jiwa kita juga menjadi tenang, dan dengan sholat kita bisa berkomunikasi dengan yang maha kholik. Dan ini sesuai betul dengan Quran, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, dan sesungguhnya yang demikian itulah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45 itu ya. Dengan sholat kita menjadi uh, kesedihan problematika dan kesedihan rasa itu akan bisa menjadi bahagia, menjadi senang manakala kita bermunajat, kita berdoa kepada, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit pemilik itu langit dan bumi ini. Kemudian kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Dan apabila ya jadi jika kita ada masalah, jika kita ada problem, maka membaca Al-Qur'an dengan mendengarkan baik-baik, bahkan memperhatikan makna-makna tadi, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan rahmat dari bacaan-bacaan Al-Qur'an tersebut. Ya, kemudian berikutnya yaitu berdoa. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada kita umatnya, tatkala turun sebuah musibah, terkena sebuah masalah, doa-doa itu bisa menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada. Ya, itu salah satunya. Itu Rasulullah SAW bersabda, wahai zat yang maha hidup, lagi berdiri sendiri dengan kasih sayangmu saya memohon pertolonganmu. Itu jadi kalau maksud saya kalau Rasulullah ada masalah, Rasulullah selalu berdoa. Selalu kita ada masalah langsung kita berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berdoa yang kita kita masalah-masalah kita tidak ada yang karena dengan doa itu tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali dengan doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir dengan doa-doa. Dengan doa-doa kita itu akan bisa menolak takdir. Kemudian berikutnya yaitu selalu berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, jadi jika kita bertawakal, kita tidak mampu mengatasi masalah itu sendirian, maka kita serahkan, salah satu cara mendapatkan ketenangan batin tadi yaitu kita serahkan semua urusan tadi kepada Allah SWT. Jangan pernah kita berusaha memikul masalah tadi sendirian, karena kekuatan manusia itu sangat terbatas. Maka berserah diri bukan berarti kita tidak mau melakukan apapun. Berserah diri ini artinya kita telah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya kita serahkan kepada yang maha kuasa. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah agar kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditawakal ya Allah yang maha penguasa langit dan bumi. Insya Allah semua nanti akan diurusi, kita tawakalkan, kita wakilkan kepada Allah yang maha mengatur kehidupan ini. Selanjutnya yaitu dengan bersedekah. Ya, bersedekah ini sedekah ini bisa membantu menyelesaikan segala permasalahan seseorang. Tinggal bagaimana niat dan keyakinan kita saat melakukan sedekah, seperti apa yang kita ketahui bahwa permasalahan itu semuanya bisa diselesaikan dengan sedekah. Namun sangat sayang kebanyakan kita tidak menghiraukan perintah tersebut, ya, perintah untuk sedekah tersebut. Kita khawatir kalau kita sedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir, tamak, inilah yang mendorong kita enggan untuk membayar zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Padahal manfaatnya sedekah ini sebenarnya akan kembali kepada kita dan akan bisa membantu menyelesaikan atau menolak bala dan
permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu begitu ada masalah, kita fokus kita yaitu menemukan akar permasalahan. Ada permasalahan tadi di mana, gitu, ya. Jadi kita tidak bisa menemukan cara paling tepat dalam mengatasi masalah hidup kita sebelum kita menemukan akar permasalahannya. Ya, yang perlu kita pahami yaitu kita harus memahami dengan jelas permasalahan hidup kita. Permasalahan itu apa? Dengan demikian kita punya cara yang jelas, yang tepat menemukan solusi dan kita mengetahui permasalahannya dengan jelas sehingga solusinya juga dengan tepat dan insya Allah nanti masalah-masalah tersebut nanti tidak akan terulang kembali. Jangan sampai kita sudah mencari solusi ke sana kemari ternyata solusi itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan karena memang tidak sesuai dengan permasalahannya. Maka kita harus periksa, kita teliti, kita telisik menoleh ke kanan kiri dan di dalam mencari permasalahan tentunya kita tidak boleh mencari mengkambing hitamkan, mencari pembenaran, menyalahkan orang lain. Itu dan kita harus terbuka, fokus untuk mencari kita semuanya harus terbuka, sehingga berpikirnya terbuka. Intinya keterbukaan itu penting sekali. Yang atau mungkin sumber-sumber yang kira-kira mendatangkan masalah itu harus kita catat semuanya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu tidak membesar-besarkan masalah-masalah yang ada. Kita fokus bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut, tidak membesar-besarkan masalah, ya. Atau bahkan nanti kita tambahi dengan bumbu-bumbu yang penyedap dalam masalah yang kita sehingga atau bumbu-bumbu ya apa mengungkit-ungkit masa lalu kita ya, itu akhirnya nanti masalah tersebut tidak terselesaikan malah nanti tidak fokus kepada penyelesaian masalah tadi malah yang terjadi malah emosi yang ada di situ. Ya, itu. Jadi, tapi tetap bukan berarti kita mengecilkan masalah. Jadi, tetap fokus terhadap masalah dan kita tidak memandang remeh masalah tersebut. Kemudian kita juga di dalam melihat masalah penting juga kita kalau tadi kita fokus terhadap masalahnya, kita juga boleh akan lebih baik kita memandang dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang kenapa kok masalah ini terjadi. Boleh jadi masalah ini menghampiri kita hanya karena pandangan kita yang keliru atau karena memang kesalahan-kesalahan kita, maka dari ini kita harus membuka pikiran. Ada baiknya kita kita melihat dari sudut pandang yang berbeda seandainya atau mungkin ada permasalahan atau mungkin kita dengan siswa kenapa kok terjadi seperti ini, coba kita lihat kalau saya posisi saya sebagai siswa ya bagaimana. Kalau selama ini kan mungkin kita sebagai pengusaha karena kita lihat nanti dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang pelanggan, ya. Ada sudut pandang kalau kita selama ini suami istri, selama ini saya sebagai suami mungkin cara pandang saya seperti ini. Sekarang saya sudut pandang saya sebagai istri. Kenapa sih ada masalah seperti ini? Nah, itu kita harus membuka diri dari sudut pandang yang berbeda sehingga kita menemukan solusi yang objektif. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus mengevaluasi diri. Evaluasi diri ini diniatkan bukan cari pembenaran diri, ya. Maka yang dibutuhkan terbukaan, kita mencari solusi yang terbaik, terbuka, kita menerima masukan dari kanan ke kiri, dari semuanya kita menerima masukan dari arah manapun, sehingga kita evaluasi diri ini sangat penting. Bisa jadi masalah ini ya memang karena kesalahan-kesalahan diri kita sendiri. Maka melakukan introspeksi diri juga akan menjauhkan diri kita dari kemungkinan menyalahkan orang lain. Jadi kita selalu evaluasi diri, masing-masing kita evaluasi diri agar kita tidak menyalahkan orang lain. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Maka tidak ada masalah yang muncul tanpa solusi. Semuanya pasti ada solusinya. Seperti halnya tidak ada penyakit tanpa obat. Pahami dulu sumbernya sebelum memulai mencari-cari mengatasi masalah. Pahami sumber masalah dengan lebih mendalam akan membantu Anda menemukan solusi yang paling tepat, yang paling jitu. Bahkan tidak mustahil Anda bisa menyelesaikan masalah dengan sebuah cara yang sangat mudah yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Yang penting yaitu
buka pikiran Anda dengan baik, maka solusi akan datang dengan sendirinya. Dan yang terpenting yaitu memiliki jiwa yang hebat, sehingga masalah itu akan membuat Anda semakin hebat dan luar biasa. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha dibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, wa kanat haba'an mumbassa, wa kuntum aswajan salasa, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, wasabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa qasim min ma'in la yusada'una 'anha wa la yumsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa'muru'in ka'amsali lulu'il ma'nun jaza'am bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lawwala tasima illa kilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dhilim mamdud wa ma'im maskub fakihatin kasiro la mahtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna anshanahunna insya'a waja'alnahunna bekara nguruban atraba liaska bil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhilim yahmum la baridi wala karim innahum kanu qabla dhalika mutsrafin wa kanu yusiruna ala hadizil qadim wa kanu yaquluna aida mitna wa kunna turaba wa idaman inna lamabusun aw abauna awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmuuna illa miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukaddibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una min halbutun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna surbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyiakum fi ma la ta'lamun qad antumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun antum tashrabunahu am nahnu syari'un law nasya'u laja'alnahu taman fadaltum tafakkahun innala muhramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anshaldumuhu minal mushni am nahnu munzilun law nasya'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun afara'aytumun nara allati turun antum anshatum syajarataha am nahnu munsyi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata lil mu'win fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bima waqi'in nujum
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان Ampunilah dosa dan seorang orang yang berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa dan karyawan kami. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas iman, rezeki. Ya Allah, terima kasih yang diberi sesuatu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu, hanya kepadamu kami berkata dan jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang baik. Tadi kata pelajar, yang baik, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka anak yang baik, berikan sekian dan sekian. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target. Di sini kami mempunyai target mendaftar. Berikanlah kami siswa yang baik, setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar. Ya Allah, permudahkanlah siswa kami mendapatkan pekerjaan sebelum itu. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai mencapai kerja divisi pelatihan. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu, tidak ada yang tidak. Hajat-hajat kami, hajat kami Walindo, hajat siswa-siswa Walindo dan siswa dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, mari kita fokus ke diri kita masing-masing, kita dengan khusyuk sambil bismillahirrahmanirrahim mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan dari seluruh tubuh kita, dari mulai ke rambut sampai kaki. Mari kita rileks, ya Allah. Ya Allah, relaxkan, mulai rileks rambut kita, ujung rambut kita, kepala kita, mata kita, hidung, mulut, rileks, leher rileks, leher, ya, telinga rileks, telinga, punggung, punggung, dada, perut, paha, ya, kaki, lutut, semuanya, semua pastikan rileks, semuanya pastikan rileks. Ya Allah, dengan menyebut asmamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua karunia yang telah kau berikan kepada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kesempatan hari ini kami masih kau berikan untuk bisa memperbaiki hidup kami, memperbaiki diri kami, memperbaiki hidup kami. Untuk bisa belajar, belajar berlatih, dan belajar untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan, belajar untuk ilmu, belajar untuk menambah kebaikan, meningkatkan sedekah, meningkatkan kekhusyuan ibadah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami orang tua yang baik, ayah ibu yang baik, pasangan hidup yang baik, suami istri yang baik, putra putri yang soleh maupun solehah,
Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah, murid-murid yang banyak barokah, murid-murid yang banyak barokah, yang datang dari manapun yang kau datangkan kepada lembaga ini, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang hebat, sukses, yang bisa menghantarkan kesuksesan mereka, membuat tersenyum ayah dan ibunya, ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bahagiakanlah mereka, sukseskanlah mereka ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami impian-impian yang begitu indah, impian-impian untuk membesarkan lembaga ini, impian-impian untuk memajukan lembaga ini. Dari lembaga ini ya Allah sebagai sirat kami, sebagai jalan kami, sebagai sarana kami untuk berkarya mengabdi di masyarakat di negeri ini ya Allah, untuk membantu masyarakat seluas-luasnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah, memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat luas ya Allah, mencerdaskan, mensukseskan dan mensejahterakan ya Allah. Terima kasih ya Allah, untuk itu balutlah hati kami, isilah hati kami dengan Rahman Rahimmu, balutlah hati kami dengan Rahman Rahim. Ya Allah, Kaulah penguasa kami ya Allah, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Ya Allah, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Semata-mata hanya mengharapkan ridhomu ya Allah, iya karena butuh, iya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, temukanlah kami semua dengan orang yang hebat-hebat, orang yang sukses-sukses. Datangkanlah kepada kami, ya Allah, orang yang baik-baik, orang yang baik-baik, orang yang baik-baik. Dan berikanlah pasangan hidup yang baik-baik, yang sukses-sukses, yang baik-baik kepada murid-murid kami, kepada putra-putri kami semua, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Wa ala Muhammad. Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Terima kasih. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.